Merasa menjadi korban penganiayaan pemirsa hingga kepalanya ini terluka dan juga diketahui ini mengeluarkan darah. Korban yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan terdakwa di persidangan melakukan upaya perlawanan. Ya, keluarga pun tidak terima dan berharap ada keadilan. Pasca keributan antara dua pengendara roda 4 yang terjadi pada 14 April 2024 lalu di Jalan Jenderal Sudirman di depan Makam Pahlawan Kota Palembang, Sumatera Selatan antara kedua pihak, yaitu Zaikal Aziz dengan Wijaya Elye. Kejadian ini membuat salah satu kepala sang pengendara luka hingga mengeluarkan darah yang sempat mendapatkan perawatan. Sedangkan untuk permasalahannya, hingga kini kedua pengendara sudah ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan dan kasusnya pun sudah sampai ke persidangan Pengadilan Negeri Palembang. Merasa menjadi korban akibat kepala terluka dipukul oleh pengendara Wijaya dengan menggunakan besi, keluarga dari Haikal Azil sendiri melalui pengacaranya tidak menerima karena mereka menganggap Haikal Aziz adalah korban dari penganiayaan, bukan tersangka. Kasusnya itu 351 di mana klien kami Zaikal Aziz ini ditetapkan menjadi tersangka. Padahal sebenarnya dia korban. Ditetapkan jadi tersangka dari mulai tahap kepolisian sampai naik ke jaksa sampai ke persidangan. Nah, jadi intinya banyak kejanggalan-kejanggalan ya di dalam persidangan tersebut. Perwakilan Penkum Kejati Sumatera Selatan mengatakan saat masa menggelar demo, semua ini karena dipicu emosi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan ini terus menyelidiki tewasnya seorang terapis spa, yakni adalah terapis spa Delta yang ditemukan di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, kasus ini juga semakin rumit karena ada perbedaan usia di antara yang diungkapkan oleh polisi dan juga keluarga. Penyelidikan kasus kematian terapis spa Delta berinisial RTA terus dilakukan penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik telah menyerahkan sampel organ tubuh korban untuk memastikan penyebab kematian korban. Polisi juga telah menjadwalkan pemanggilan pemilik Delta Spa untuk menggali proses sistem rekrutmen terapis dan akan memanggil petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat untuk mencari tahu usia asli korban. Karena ada simpang siur mengenai usia korban, rilis resmi polisian menyebut korban berusia 25 tahun, tetapi pihak keluarga mengungkap usia korban 14 tahun. Kita sudah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait seperti pemilik, kemudian orang yang melakukan rekrutmen, kemudian kita juga sudah bersurat dengan Dukcapil Indramayu terkait pastinya identitas korban tersebut. Kemudian terakhir kemarin kami sudah mengirimkan sampel dari toksikologi, organ-organ untuk kita cek toksikologi dari korban. Nanti menunggu hasil itu dulu dari Puslapfor, kemudian nanti dapat disimpulkan oleh Rumah Sakit Polri terkait penyebab kematian dari korban seperti apa. Untuk pemanggilannya, undangannya kita buat di minggu ini. Jasad korban ditemukan di lahan kosong di belakang sebuah gudang di Pejaten, Jakarta Selatan. Jasad RTA diotopsi di Puslapfor Polri. Hasil otopsi akan mengungkap penyebab kematian RTA. Polisi juga memastikan dari hasil pemeriksaan medis sementara, korban tidak meninggal dalam kondisi hamil dan belum pernah hamil. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.